Kali ini saya akan mereview sebuah website yang berfungsi untuk semacam search engine pencarian Quran dan hadis. Tapi yang akan saya bahas di sini adalah untuk pencarian Quran. Nama websitenya searchtruth.com. Kalau kita lihat di sini di bagian menu ada beberapa menu yang ditawarkan. Itu yang pertama list of all surat untuk daftar surat. Yang kedua menu read Quran untuk membaca Al-Quran secara manual. Yang ketiga itu untuk translation atau untuk terjemahan. Yang selanjutnya keempat itu untuk kata list per kata dalam Al-Quran. Namun yang akan saya review di sini adalah untuk bagian search in Quran yang biasa saya gunakan. Untuk tool ini sangat bermanfaat terutama bagi para teman-teman yang sedang mempelajari ilmu eskatologi Islam. Biasanya saya menggunakan bantuan tool ini. Ini bisa digunakan dalam berbagai bahasa. Kalau kita mau mencari kata aslinya, tentu kita akan menggunakan pilihan bahasa Arab di sini. Untuk bisa menulis dalam bahasa Arab, kita akan memakai Arabic Keyboard Online. Ini ada sebuah website dengan alamat Arabic keyboard.org yang bisa digunakan untuk menulis Arab secara online. Misalnya kita mau mencari di Quran tentang fasad, kerusakan, atau fasidun, orang yang membuat kerusakan. Ya kita perlu sedikit memiliki dasar tentang bahasa Arab dan sorof itu untuk mencari kata dasarnya. Kalau fasidun, yufsidun, biasa kata dasarnya itu adalah fasada. Kita ketik di sini fa sin dal di Arabic Keyboard. Kemudian kita copy dan kita paste di kolom pencarian di search in Quran, maka akan muncul ayat-ayat yang memiliki kata dasar fasada. Di sini ditampilkan hasilnya ada 39 ayat yang berkaitan dengan kata dasar fasada. Untuk satu halaman menampilkan 10 ayat, berarti ini sampai halaman 439. Contohnya yang pertama itu dari surat Al-Baqarah ya, ayat 11 surat kedua Al-Baqarah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan ketika dikatakan kepada mereka janganlah berbuat kerusakan di muka bumi, qalu mereka berkata innama nahnu muslihun. Sesungguhnya sesungguhnya kami adalah orang yang membuat perbaikan. Kemudian dijelaskan
di ayat selanjutnya itu ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Sesungguhnya mereka itu adalah sedang membuat kerusakan, orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Kita dengan mencari kata dasar fasada ini kita menemukan pembahasan secara terperinci tentang orang-orang yang membuat kerusakan. Di ayat selanjutnya kita masih di surat Al-Baqarah, kita mendapatkan keterangan yang lebih jelas lagi. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Di sini ada kata yufsiduna yang kata dasarnya adalah fasada, kemudian ini adalah bentuk fi'il mudhari'. Yufsiduna, mereka adalah orang-orang mereka senantiasa membuat kerusakan. Alladzina yanquduna ahdallah, yaitu orang-orang yang memutuskan perjanjian dengan Allah setelah mimba di mitsaqihi, setelah perjanjian itu dibuat secara kokoh, maksudnya setelah mengucapkan kalimat persaksian syahadat dan manusia diberikan kewajiban, mereka meninggalkan kewajiban itu. Wa yaqta'una ma amarallah, dan memutuskan apa-apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan perintah Allah, termasuk wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, memutuskan perkara yang diperintahkan Allah supaya disambung, seperti memutuskan silaturahmi, mayufsiduna fil ard, dan senantiasa membuat kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Kemudian kita dapati masih di surat Al-Baqarah itu ayat ke-30, itu juga membahas tentang fasada. Mayyufsidu di sini adalah kata mayyufsidu. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menjadikan di atas bumi ini seorang khalifah. Qalu, maka para malaikat itu berkata, ataj'alu fiha, akankah engkau menjadikan di dalam bumi itu mayyufsidu, orang-orang yang membuat kerusakan, fiha di bumi, yasfiku dima, dan orang-orang yang menumpahkan darah, wa nahnu, sedangkan kami nusabihu, senantiasa bertasbih, bihamdika, dengan memuji namamu, wa nuqaddisu lak, dan senantiasa mensucikan namamu. Ini malaikat mempertanyakan ketika Allah hendak menciptakan khalifah di bumi, yaitu manusia. Karena dari sifat dasarnya manusia itu memiliki sifat dasar yufsidu, fasad, membuat kerusakan. Maka dijawab oleh Allah di sini, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang tidak aku ketahui. Ini beberapa contoh saja dari banyak ayat yang berkaitan dengan kata fasad, kerusakan. Ya, itu sedikit review dari saya tentang website Sudstrut yang bisa dimanfaatkan untuk menambah pemahaman tentang ilmu agama, karena
salah satu metode memahami Al-Quran itu adalah yang diakui oleh para ulama itu adalah dengan mencari keterkaitan satu ayat dengan ayat yang lain. Ada yang menyebutkan bahwa ulama ada yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu adalah nur, cahaya yang bisa menjelaskan dirinya sendiri. Nah, ketika kita menemukan sesuatu yang tidak bisa dipahami atau sesuatu yang belum ada definisinya, maka kita bisa mencari langsung di Al-Quran, dan Al-Quran itu yang kemudian mampu menjelaskan dirinya sendiri dengan keterkaitan satu ayat dan ayat lain yang kemudian menjadi jelas seputar kata yang sedang kita cari. Nah, selanjutnya tadi contohnya kata fasad banyak, ada 39, tidak kita bahas semuanya. Sehingga kita akan mencoba mencari kata turunannya yang biar lebih spesifik. Misalnya kata mufsidun, mim, fa, sin, dal. Mufsidun ini artinya orang yang membuat kerusakan. Jadi bagaimana Al-Quran menjelaskan orang yang membuat kerusakan, nanti kita bisa temukan di Al-Quran. Mufsidun, kita klik. Nah, di sini yang termasuk yang tadi di bagian awal juga sudah ada, ala innahum humul mufsiduna walakin la yasmurun. Sesungguhnya mereka lah orang-orang yang membuat kerusakan, walakin la yasmurun. Nah, di sini dijelaskan kita bisa cari ayat Al-Qur'annya yang secara lengkapnya di bagian Arab. Di sini kita klik link Arabnya, maka kita maka muncul di sini ini adalah surat Al-Baqarah ayat 12. Ini ayat sebelumnya. Yang dimaksud hum itu siapa di sini bisa kita temukan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada orang-orang yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimu'minin, namun sesungguhnya mereka tidak beriman. Yukhadi'unallaha walladzina amanu, mereka itu menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Ama yahtanguna, akan tetapi sesungguhnya mereka itu tidak menipu illa anfusahum, kecuali diri mereka sendiri. Wama yasmurun, dan mereka tidak menyadarinya. Nah, kemudian dijelaskan lagi di ayat selanjutnya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Yang demikian itu karena di dalam hati mereka ada penyakit, fazadahumullahu marada, maka Allah menambah penyakit pada hati mereka. Walahum adzabun alimum bima kanu yaktibun, dan bagi mereka siksa yang pedih dengan disebabkan apa yang mereka dustakan. Nah, baru kita menjadi jelas di ayat ini. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, dan ketika dikatakan kepada mereka janganlah membuat kerusakan di bumi, mereka qalu innama nahnu musyrikun, mereka berkata sesungguhnya kami adalah orang yang membuat perbaikan. Maka dibantah oleh Al-Quran bahwa ala innahum humul mufsidun, sesungguhnya mereka lah orang-orang yang membuat kerusakan.
walakin la yash'urun, tapi mereka tidak menyadari. Ini kalau kita cari yang dimaksud hum di sini siapa mereka itu, maka kita akan menemukan jawabannya. Nah, di sini adalah wa minan nasi ma yaqulu. Itu sebagian dari anas manusia. Kalau kita meneliti lagi anas, kalau kita kumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan anas itu, kita akan menemukan bahwa sebenarnya ayat-ayat yang berkaitan dengan anas itu atau kata anas sendiri sering digunakan untuk menyebutkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Namun demikian di sini dijelaskan wa minan nasi ma yaqulu amanna billahi wa minan nasi ma yaqulu amanna billahi bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di sini menjelaskan bahwa tidak semua annas itu adalah orang-orang yang beriman. Ada orang-orang yang seperti orang beriman tapi bukan orang yang beriman, itu orang-orang yang munafik. Nah, kita kemudian bisa memahami bahwa al-mufsidun di sini adalah orang-orang munafik, orang-orang yang secara lahir menampak seperti orang beriman tapi sebenarnya mereka tidak beriman, itu orang munafik. Kalau kita cari terus ya nanti ketemu, itu orang-orang dari ahli kitab yang di ayat lain juga dijelaskan yang orang yang kafir yang sebenar-benarnya itu ya mereka itu yang mengatakan kami beriman kepada sebagian tapi mengingkari sebagian yang lain, atau beriman kepada Allah tapi mengingkari Nabi Muhammad kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya mereka itu munafikun. Yang al-munafikun selanjutnya yang ketika setelah turunnya Nabi Muhammad, yaitu orang munafikun yang setelah turunnya Al-Quran, sejak zaman Nabi Musa, Taurat juga sudah ada al-munafikun itu ya, orang-orang yang munafik membuat kerusakan. Itu fi qulubihim maradun fasadahumullahu maradu. Di ayat lain juga disebutkan bahwa hati mereka itu sama saja. Intinya orang-orang munafik, orang-orang yang kerusakan. Nah, ini sebagai contoh saja bagaimana kita mengambil manfaat dari sebuah website yang namanya searchtruth.com. Bisa kita manfaatkan untuk mencari ayat-ayat yang terkait di dalam Al-Quran.